Performance iQOO 13 ini nggak usah diraguin lagi dengan chipset Snapdragon terkuat saat ini. Tapi pertanyaannya, gimana dengan suhunya saat ngegeber game-game berat? Terus ada yang bisa tebak berapa SOT yang gue dapat dari 100 sampai sekarang? Dan terakhir, apakah kameranya bisa diandalin? Yuk kita bahas. Oke, jadi gue mulai pakai HP ini sekitar jam 9 di 100%. Dan buat pemanasan, kita lakuin yang enteng-enteng dulu, yaitu sosmed, texting, dan sempet WhatsApp call juga. Habis itu langsung aja kita hajar ngegame, yang mana aturan mainnya AC gue matiin ya, jadi pakai suhu ruangan dan gue pakai data seluler nih buat mainnya. Game pertama yaitu Genshin Impact, yang sempat gue nyalain monster mode-nya dengan settingan highest 60 fps. Dan gue juga sempat cobain beberapa fitur gamingnya kayak 4D game vibration, yang bikin pengalaman ngegamenya lebih mantep. Dimana setiap kita keluarin jurus ada getaran gitu, dan getarannya ngikutin sama pergerakan skillnya loh, jadi lebih nyatu aja mainnya. Habis itu gue lihat ada fitur game super resolution di sini, yang mana kalau gue pindah-pindah antara original dan ultra high quality, samar-samar cukup berasa sih gambarnya. Yang ultra high itu lebih tajam. Gue juga sempat screenshot dan kalau di zoom kelihatan bedanya. Cuman karena gue bukan gamer sejati, perbedaannya nggak terlalu ngaruh saat main. Jadi gue matiin aja sekarang hemat baterai. Mungkin buat kalian yang orangnya cukup detail, bakal bikin mainnya lebih asyik. Total gue main sekitar sejam dan baterai berkurang 18%. Buat suhunya cukup hangat di 41,5 derajat. Buat performance-nya sendiri, ini gue lakuin di tes terpisah ya sebelumnya. Karena kalau mau pakai FPS Tools Perf Dock gue ini, mesti colok kabel ke laptop, yang takutnya pengukuran konsumsi dayanya nggak valid, dan mesti connect di wifi juga. Dan hasilnya, seperti yang kalian udah duga, nggak ada masalah ya, dapat FPS rata-rata malah di atas 60, lebih tepatnya 60,4. Di tes ini gue main selama 20 menit dan baterai berkurang 7% dengan suhu yang lebih adem 39,8 derajat, karena untuk ini gue tes di ruangan ber-AC. Oke, sebelum lanjutin ke game lainnya, gue mau share impresi singkat gue sama HP ini, yang sebenarnya masih mirip kayak HP iQOO yang gue kenal setahun lalu, yaitu iQOO 12, yang punya kamera mode mirip jendela pesawat, tapi dia lebih ngotak. Cuma kenapa sekarang flashnya disuruh cosplay jadi lensa juga ya? Jadi putih sendiri gitu, padahal sebelumnya udah bagus dipisah. Cuman kekecewaan ini dibayar tuntas dengan tambahan fitur lampu joget-joget di sekeliling kameranya, yang nama kerennya Monster Halo. Nanti kita bahas ini di belakang. Selebihnya gue bisa bilang mirip sih, punya back dari glass yang matte finish dan bertekstur bintik-bintik. Untuk framenya juga masih glossy ya, yang cukup magnet sidik jari. Lanjut ke bagian depan yang punya bezel termasuk tipis ya, dengan luas layar 6,82 inch. Terus fingerprintnya juga udah ultrasonic, jadi cepet unlocknya. Overall kalau digenggam cukup gede sih buat tangan gua ini. Cuman kalau buat nonton ataupun ngegame bakal lebih puas. Next buat PUBG yang dapat settingan paling mentok, yaitu Smooth Ultra Extreme, dimana frame rate-nya bisa up to 120 fps. Sedangkan settingan HDR, HD, dan balance dapat frame rate di Extreme. Gue juga sempet cobain gyronya, nggak ada delay ya. Terus kalau ngegame tembak-tembakan gini paling enak pakai fitur motion control, yang intinya kita bisa gerakin HP entah ke kanan kiri atau atas bawah buat pencet ke bagian tertentu di layar. Misalnya pas gue angkat HP-nya, dia bakal nge-reload, jadi lebih satset aja mainnya. Tapi ini hitungannya bisa dibilang curang nggak sih? Buat pengalaman mainnya lancar banget, gak ada masalah. Gue main selama 58 menit dan baterai berkurang 14%. Suhunya pun juga aman ya di 39,8 derajat. Untuk performance dari Tools Perf Dock gue ini juga rata atas ya, di 119,5 fps. Main segame sekitar 25 menit dan baterai berkurang 8% dengan suhu 37,6 derajat. Habis itu gue makan siang dulu bentar sambil nonton YouTube di HP ini. Dan kita bisa circle to search loh. Jadi saat lagi nonton dan kepo sama apa yang ada di video, kita tinggal tahan garis di bawah dan lingkarin aja deh. Terus gak cuma pas lagi nonton ya, kalau kalian misalnya lagi di luar, tinggal buka kamera aja terus tahan garis bawah buat kepoin apapun. Biasanya paling sering sih gue kepake pas mau bandingin harga, buat cek online kali-kali ada yang lebih murah. Oh ya, satu lagi, sekarang dia bisa kepoin lagu yang lagi puter di sekeliling kita dan cukup akurat. Akhirnya setelah sejam lebih dikit nge-YouTube, baterai berkurang 6%. Next, sebelum kita main game yang katanya lebih berat dari Genshin Impact, yaitu Wuthering Wave, mari refreshing dulu sama Mobile Legends, yang dapat settingan mentok di Ultra. Yang mana saat lagi nunggu masuk match, kita bisa lakuin hal lain tanpa harus keluar dari app ML-nya ya. Tinggal klik app WhatsApp aja di sini dan keluar deh pop-up-nya. Nggak cuma WhatsApp, tapi ada app-app lain juga, misalnya kayak IG sama TikTok. Jadi masih bisa monitor kalau tiba-tiba diserang musuh. Pengalaman mainnya gak usah ditanyain lagi lah ya. Mungkin ini game paling enteng kali ya di antara ketiga game lainnya. Total gue main 2 game ya sekitar 30-an menit dan baterai berkurang 8%. Suhunya pun juga aman, gak sampai 40 derajat.
BTW guys, biar usaha gue ngetes HP ini dari pagi sampai malam nanti nggak sia-sia, jangan bosan-bosan buat bantu like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Next, kita masih punya beberapa tes lagi kayak WUA dan bawa HP ini keluar buat tes kameranya. Tapi buat yang belum tahu, gue mau share spesifikasi HP ini ya, yang mana gue cuma fokus ke peningkatannya aja kalau dibanding sama iQOO 12. Buat spek lengkapnya, kalian lihat di layar aja, dan bisa di pause kalau mau lihat lebih lama. Pertama yang ngebedain dari sisi layar, yang mana dia lebih gede dikit dari 6,78 inch ke 6,82, dengan peak brightness juga meningkat jadi 4500 nits. Habis itu layar iQOO 13 ini dapat banyak sertifikasi ya, ada eye protection, TUV Rainline Full Curve Display, dan lainnya. Habis itu buat chipset, lagi-lagi iQOO selalu jadi yang pertama buat bawa chipset flagship Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Elite yang berfabrikasi 3 nanometer dengan LPDDR5X Ultra dan UFS 4.1. Chipset ini bener-bener menarik ya, karena punya desain baru dan peningkatannya nggak main-main. 45% CPU performance dan 44% CPU efisiensi. Buat detailnya kalian bisa nonton video gua yang khusus bahas ini waktu di Hawaii kemarin. Kalau buat hasil benchmark untuk Antutu gue dapat skor di 2.700.000-an, yang mana ini paling tinggi yang gue dapat sejauh ini. Buat Snapdragon 8 Elite di HP lainnya, misalnya Xiaomi 15 kemarin, gue dapat di 2,6 juta. Sedangkan Geekbench punya angka yang mirip kalau dibandingin Xiaomi 15, sekitar 3.000 buat single core dan multicore-nya gede banget di 9.300. Terakhir 3D Mark Stress Test dapat skor di 6.000-an dengan stabilisasi 54%. Terus HP ini juga ketambahan chip khusus yang namanya Super Computing Chip Q2 yang lebih ke gaming ya, dimana lebih berfokus sama peningkatan grafik dengan resolusi 2K dan frame rate maksimum 144 fps-nya. Secara konsumsi dayanya pun diklaim bisa lebih rendah. Untuk cooling system juga terjadi peningkatan di sini. Habis itu buat baterai juga gue cukup impress karena meningkat 1000-an mAh lebih ke 6150 dengan ukuran yang tetap ramping, punya tebal di sekitar 7,99 mili dan berat 207 gram aja. Dan lanjut buat HP ini punya 3 lensa ya, 50 megapiksel. Yang mana untuk telefoto tampaknya sekarang cuma 50 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Sedangkan iQOO 12 kemarin 64 megapiksel periscope dengan 3 kali optical zoom. Terus buat selfie-nya meningkat ke 32 megapiksel. Dan terakhir, buat spek lainnya hampir sama dengan iQOO 12 ya. Paling sekarang secara IP rating udah support IP68 dan IP69, dimana sebelumnya cuma di IP64. Kayaknya IP rating ini jadi suatu standar sendiri deh buat HP-HP Vivo termasuk iQOO ini. Yang mana IP68 dan IP69 nggak cuma bisa tahan celup sampai kedalaman 1 meter, tapi bisa tahan dari semprotan tekanan tinggi selama 30 detik. Oh ya, hampir kelewat kalau HP ini juga punya beberapa fitur AI, diantaranya AI Eraser, Circle to Search, Sidebar Translation, dan lainnya. Nanti kita buktiin seberapa sakti. Oke, ini dia game yang paling kalian tunggu-tunggu, yang katanya berat. Tapi jujur gue belum terlalu lama main gamenya ya, jadi masih ngeraba-raba. Buat settingannya sendiri gue mentokin rata kanan, graphic quality, resolution ultra high, frame rate 60, dan special effect-nya high. Buat pengalaman mainnya overall cukup nyaman ya. Beberapa kali frame drop ada berasa, tapi bukan yang frame drop sampai nge-freeze gitu, cuman ngelambat dikit aja. Total gue main selama 47 menit dan baterai berkurang 16%. Untuk suhunya sendiri ada di 42,6 derajat. Dan tampaknya game ini emang lebih berat dari Genshin Impact sih dari sisi konsumsi daya dan suhu. Untuk tes gue yang pakai PerfDock Tools dapat FPS di 58,6 ya. Termasuk tinggi, tapi jujur pas main gue lebih sering jalannya ya, terlihat dari garis lurus di beberapa bagian. Sedangkan untuk yang bergejolak ini pas lagi battle, tapi dikit-dikit aja sih turunnya. Total gue main sekitar 20 menit dan baterai berkurang 8%. Lagi browsing tiba-tiba nyasar ketemu bahasa planet yang gak ngerti? Bisa coba senggol sidebarnya deh, nanti pilih screen translation. Dan tada, teks yang ada di layar bisa ke-translate. Terus kalau ngomongin haptic feedback, gak usah diraguin lagi lah ya, getarannya empuk dan solid juga. Gue udah berasa sih saat ngegame tadi pakai fitur 4D game vibration. Biasanya kalau ngomongin stabilisasi agak bergejolak ya. Ini gue sambil jalan agak pelan dan baru 1080p. Cuma secara gambar udah termasuk oke lah ya. Dynamic range juga lumayan. Paling kulit muka gue di beberapa kondisi kayak nggak natural gitu. Terus buat resolusi kamera depannya bisa mentok sampai 4K 60.
Sedangkan buat kamera belakangnya, yang mana ini sekarang gue lagi coba ultrawide, bisa shoot sampai 4K 60 fps ya. Habis itu untuk lensa wide-nya bisa sampai 8K 30. Yang mana kalau kalian lihat untuk stabilisasinya juga oke ya. Ini untuk wide. Dan tadi pas lagi rekam bisa pindah lensa langsung dari ultrawide ke wide dan sebaliknya. Kalau buat foto, gue berasa DNA fotografinya Vivo ada di sini deh. Cakep-cakep kok hasilnya. Selfie-nya juga mantap, walaupun kadang, nggak sering, ada sedikit kemerahan. Untuk portretnya dia ada 4 focal length ya, 24 mili, 35, 50, sama 100. Dan lagi-lagi hasilnya maknyus. Pernah dengar kata-kata dunia milik sendiri yang lain cuma ngontrak? Dan kita bisa usir mereka kapan aja? Fitur AI Erase di HP ini bisa wujudin itu. He. Oke guys, sekarang kita naik sepeda dulu. Dan gak cuma di 1080p, tapi resolusi 4K 60-nya kita juga bisa pindah lensa saat recording ya. Ini ultrawide, 1 kali dan 2 kali telefoto. Hai, say hi. BTW untuk warna foto gue gak usah terlalu bahas ya, karena HP ini fotonya punya 3 color profile. Ada vivid, textured, sama natural. Jadi disesuaikan aja sama selera kalian. Kalau gue sih foto dari tadi pakai yang vivid ya. Oke guys, jadi kita udah nyampe ke Gardens by the Bay dan update dulu. Sekarang jam 6:44, baterai ada di 20% ya. Mau cari makan. Hi guys. Kita Oke guys, kita baru gelap banget guys. Kita baru kenyang makan. Selain stabilisasi video selfie-nya yang bergejolak, ada satu hal lagi yang kalian mesti tahu, yaitu video low light-nya cukup lemah ya di sini. Kalian bisa lihat. Tapi untuk fotonya, surprisingly masih bisa hasilin gambar-gambar yang cakep sih. Bisa banget buat pamer foto-fotonya. Oke guys, akhirnya kita udah bisa melewati ribuan orang dan sekarang kita mau OTW balik dan update dulu. Sekarang jam udah mau setengah 9, baterai di 10% ya. Sekali lagi gue harus bilang, entah lensa utamanya yang edan atau pemrosesan gambarnya yang cakep atau kombinasi keduanya, tapi buat foto-foto si bocil ini hasilnya tajam banget ya. Gak kebayang sih foto ini dihasilin sama HP yang berlabel HP performance. Cuma bukan artinya tiap jepret pasti auto bagus ya. Beberapa kali gue dapat foto yang ngeblur kok, apalagi si bocil suka gerak-gerak gitu, dan itu wajar. Oh ya, gue baru kalau di galerinya saat kita tahan foto nanti bisa otomatis pisahin objek sama backgroundnya loh, dan bisa save terpisah. Dan akhirnya gue sampai rumah jam 9-an dengan baterai 3%. Sebelum kita ke SOT, mari kepoin dulu berapa waktu yang dibutuhin buat ngecas HP ini dari 2% sampai penuh. Pakai chargerannya 120 watt. Dalam 10 menit pertama, baterai udah nambah sampai 44% ya. Habis itu 10 menit kemudian ada di 81. Sampai akhirnya gue cek lagi di jam 22.27, penuh di 100%. BTW gue lupa ini baru di iQOO 13 atau sebelumnya udah ada. Tapi kalau diperhatiin sekarang dia ada fitur bypass charging loh. Jadi kalau kalian lagi mode beruang, hibernasi di rumah ngegame berjam-jam sambil colok chargeran, gak usah khawatir. Baterainya bisa lebih awet karena daya yang masuk langsung dialirin ke HP-nya. Jadi nggak lewat baterai. Bener-bener paket lengkap sih. Dan terakhir ada satu fitur lagi yang gue yakin ini baru di iQOO 13, yaitu lampu joget-joget di sekeliling kamera modul yang namanya Monster Halo. By default dia bakal nyala saat kita ngecharge HP-nya ya. Untuk kondisi lain bisa kita atur di bagian shortcut dan accessibility. Terus pilih dynamic light. Iya, agak ngumpet dia. Di sini kita bisa atur kapan aktif, seberapa terang, terus nyala pas kapan aja. Dan terakhir yang atmospheric light effect ini bisa kita nyalain dari control center gitu. Bisa pilih mau nyalanya kayak gimana, seberapa cepat dan warna juga. Lengkap dah, lagi-lagi bisa banget buat pamer.
Oke, jadi berapa SOT HP ini? Cukup mencengangkan, dapat di 8 jam 1 menit. Tapi ada yang aneh. Pas gua hitung manual, kok dapat di 7 jam 7 menit aja ya? Nggak tahu kelebihan hampir 1 jam ini dari mana. Yang jelas perhitungan ini gue cuma jumlahin screen time-nya aja ya, tanpa background usage time-nya. Ada yang tahu kenapa nggak? Cuma dengan SOT 7 jam pun gue tetap angkat topi sih. Bayangin 3 jam 19 menitnya sendiri buat ngegame, plus penggunaan kamera 1 jam lebih. Ini sih luar biasa. Overall, HP ini bisa banget kalian lirik ya. Punya performance yang edan dengan chipset terbaik saat ini dari Snapdragon. Suhunya aman, terus baterainya juga awet. Dapat SOT sekitar 7-8 jam. Dan ingat, itu kebanyakan pakai buat ngegame dengan settingan rata kanan. Kalau untuk pemakaian normal, gue cukup yakin pakai seharian bahkan lebih bisa dapat. Habis itu layarnya juga luas, enak buat ngegame dan nonton. Walaupun ya feel genggamnya jadi lebih gede ya. Terus buat kamera bukan yang terbaik, tapi udah cukup banget buat hasilin foto video yang gue share barusan. Walaupun agak disayangkan stabilisasi video selfie-nya sih. Cuman kalau mau yang lebih wah, ya jelas kalian bisa lirik saudaranya Vivo. Terakhir buat harga, seperti biasa gue nggak ada info ya. Tapi yang gue tahu untuk iQOO 13 ini, dia ada 2 varian storage, 512 dan 256. Kalau lihat tahun lalu iQOO 12, dia ada 1 varian doang yaitu 512, seharga 11 juta. Jadi harusnya iQOO 13 ini nggak bakal jauh dari sana. Dan artinya untuk varian 256, ada kemungkinan bakal di bawah 10 juta? Wah, penasaran juga sih, gue pengen tahu berapa duit ntar. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah HP ini bakal goib? Kalian ada incer juga nggak? Kasih tahu di komen ya.